Baik, selanjutnya teman-teman kita akan sama-sama mengerjakan soal nomor 11, bahwa terdapat sebuah benda dari bahan konduktor yang diberi muatan listrik positif kita diminta untuk membuat sketsa garis gaya pada berbagai titik dari permukaan muatan. Baik, sebelumnya terdapat dua benda konduktor. Saya gambarkan. Baik, sekiranya kedua benda konduktor mempunyai visual seperti gambar berikut, kita diminta untuk menggambarkan garis-garis gaya, sketsa garis gaya pada berbagai titik dari permukaan muatan. Jadi pada setiap sisi-sisi dari gambar ini kita gambarkan sketsa garis gaya pada kedua benda konduktor tersebut yang dialiri oleh yang terdapat muatan listrik positif Q. Namun teman-teman, sebelum itu kita harus memahami konsep dasar dari konduktor bermuatan, dimana jika suatu konduktor diberi muatan positif Q, maka muatan berada di permukaan. Dan tentunya arah dari muatan yaitu keluar daripada benda konduktor, mengarah keluar daripada benda konduktor tersebut. Garis yang keluar tegak lurus terhadap permukaan. Sekali lagi, garis yang keluar tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kita akan menggambarkan sketsanya, maka garis yang akan keluar daripada sisi-sisi dari gambar ini, kita harus menggambarnya tegak lurus terhadap sisi-sisi dari benda konduktor. Kemudian panjang garis atau kerapatan garis akan lebih banyak pada bagian yang memiliki area lebih runcing atau area melengkung yang lebih runcing. Sedangkan akan menjadi lebih jarang pada area atau bagian yang lebih tumpul. Baik, adapun aturan-aturan menggambar garis gaya listrik seperti yang saya jelaskan melalui konsep konduktor bermuatan, di mana garis keluar daripada muatan listrik, garis juga harus tegak lurus permukaan dan tidak boleh saling berpotongan. Garis akan lebih rapat pada bagian yang lebih tajam dan akan lebih jarang pada bagian yang datar. Baik, kita akan menggambarkan. Saya coba menggambarkan menggunakan tinta berwarna merah. Tinta berwarna merah ini menggambarkan garis gaya listrik yang akan keluar. Baik, seperti ini contoh garis gaya yang keluar daripada benda yang dialiri muatan positif pada benda konduktor pertama, di mana kita lihat pada ujung yang lebih runcing terdapat muatan yang terdapat garis gaya listrik yang lebih rapat atau lebih terkumpul lebih banyak, sedangkan pada bagian yang datar tidak terdapat garis gaya yang muncul saling memiliki jarak yang jarang. Begitupun kita menerapkan konsep yang sama dan prinsip yang sama pada benda konduktor bermuatan positif yang kedua. Baik, pada benda konduktor bermuatan positif yang kedua, sekiranya sketsa garis gaya yang keluar dapat dilihat seperti gambar ini, di mana tanda panah menunjukkan arah dari garis gaya listrik karena bermuatan positif sehingga mengarah keluar. Baik, sekiranya gambar ini merupakan sketsa dari garis gaya listrik pada benda konduktor yang diberi muatan positif.